Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Fadila Arifatu Hasana. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai masa pemerintahan Jokowi periode pertama yang dimulai dari tahun 2014 hingga 2019. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa Bapak Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2014 yang lalu. Saat Pilpres, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya yakni Bapak Yusuf Kala. Kemudian, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Joko Widodo selama menjabat menjadi Presiden pada periode yang pertama? Kebijakan yang pertama yakni Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Yang kedua, Jokowi juga melantik Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mengumumkan kenaikan harga BBM. Yang ketiga, Jokowi telah memulai banyak proyek infrastruktur, di antaranya membangun jalan tol Trans Sumatera, tol Solo-Kertosono, dan meresmikan terminal Teluk Lamong. Yang keempat, Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas di Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi, sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Yang kelima, setelah menjabat Presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan gerasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia. Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Selain menerapkan beberapa kebijakan yang telah saya sebutkan tadi, Bapak Joko Widodo juga menjanjikan beberapa hal bagi rakyat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Di bidang politik, pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik. Di bidang ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Di bidang sosial dan budaya, pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Bukan sekedar janji, Presiden Joko Widodo berhasil merealisasikan beberapa janjinya dalam bidang ekonomi. Namun, ada pula beberapa janji yang tidak bisa terrealisasi dengan sempurna. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama pemerintahan Jokowi periode pertama, terjadi banyak sekali peristiwa. Di sini akan saya ceritakan beberapa peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan Jokowi periode pertama. Yang pertama, konflik di Papua yang berawal dari isu SARA. Kota Manokwari, Papua, seketika mencekam setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat pada Senin 19 Agustus 2019. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur. Tidak hanya di Papua, kericuhan bahkan meluas ke sejumlah wilayah lainnya seperti Makassar dan Medan. Peristiwa yang kedua yakni polemik terkait UU KPK dan RKUHP. Jelang masa akhir jabatan anggota dewan, mereka berlomba-lomba untuk segera mengesahkan berbagai macam undang-undang. Namun, ada yang menarik. DPR yang sejak awal tidak memasukkan UU KPK ke dalam program legislasi nasional malah berbalik arah untuk mendorong revisi UU tersebut disahkan.
bak bermain sulap. Pada tanggal 17 September 2019 lalu, anggota DPR berhasil menggolkan UU tersebut. Tidak hanya UU KPK, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat RKUHP yang juga dikebut pengerjaannya menuai banyak kontroversi di masyarakat. Mereka menilai RKUHP yang tengah dibahas oleh anggota Dewan beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi. Peristiwa yang ketiga sekaligus menjadi peristiwa penutup yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yakni mengenai peristiwa gelombang demo besar-besaran oleh mahasiswa yang menimbulkan korban jiwa. Pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP diresahkan oleh banyak pihak, terutama oleh mahasiswa. Mereka menolak pengesahan dua UU tersebut melalui demo yang berlangsung hampir sepekan, baik dari kalangan mahasiswa maupun pelajar. Berdasarkan data yang dihimpun dari IDN Times, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 23-24 September lalu mengakibatkan sekitar 232 korban, baik dari pihak mahasiswa maupun aparat kepolisian. Tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!